Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fiona Santika, biasa dipanggil Ibu Fiona, mahasiswa Universitas PGRI Palembang, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini, Ibu akan melaksanakan praktek mengajar dan kebetulan Ibu ditempatkan di SMP Negeri 10 Palembang dan dipercaya untuk mengajar kelas 9. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, di sini Ibu sudah buatkan video pembelajaran. Mari kita simak dan pahami dengan baik. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 9 semester 1 mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Nah, sebelum kita memasuki materi, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Nah, dalam lingkup ini terdapat dua, ada dalam lingkup sempit, yaitu perubahan ruang dan interaksi ruang yang terjadi antara desa dan kota. Dan dalam skala luas, yaitu pengaruh ruang dan interaksi ruang yang terjadi antar negara dan benua. Bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya? Pengaruh perubahan ruang terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini terjadi karena adanya seperti tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, badai, dan lainnya. Yang kedua ada faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia ini ada pemanfaatan alam secara eksploitatif dan ada penggunaan lahan yang tidak seimbang. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia? Pertama, kita lihat dari bidang ekonominya. Dapat dilihat di sini ada 4. Yang pertama, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, daya saing ekonomi meningkat. Yang ketiga, kualitas produk meningkat. Dan yang terakhir atau yang keempat, peluang investasi semakin terbuka. Bagaimana pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang sosial budayanya ya? Mari kita simak. Bidang sosial budaya. Di sini ada 4. Yang pertama ada sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Artinya, di sini pariwisata dapat menjanjikan suatu keuntungan. Nah, yang kedua, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya. Di sini kita perlu memfilter budaya-budaya barat yang masuk ke budaya kita. Yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang keempat, atau yang terakhir, budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Misalnya, budaya Indonesia yang dikagumi oleh negara-negara lainnya. Nah, hal tersebut adalah suatu kebanggaan bagi suatu negara tersebut. Bagaimana pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang politiknya ya? Mari kita simak.
Di bidang politik ada 4 juga. Yang pertama, ada potensi saling mempengaruhi negara. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Dan yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang keempat atau yang terakhir, memicu terjadinya konflik perbatasan, seperti contohnya konflik perbatasan antara Israel dan Palestina. Pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, di sini ada 4. Yang pertama, taraf pendidikan meningkat. Yang kedua, angka melek huruf meningkat, khususnya bagi negara-negara berkembang. Yang ketiga, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Baiklah, mungkin hanya itu materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal yang nanti Ibu kirim melalui via Qualitiva. Untuk materi pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya dan bentuk perubahan sosial budaya. Kalian boleh mencari tahu apa itu perubahan sosial budaya, bentuk-bentuk perubahan sosial budayanya melalui internet atau buku cetak lainnya. Semangat belajar di rumah, jangan keluar rumah apabila tidak perlu. Apabila ingin keluar rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan seperti membawa masker, membawa hand sanitizer atau cuci tangan. Jangan berkerumun dan tetap jaga kesehatan dengan meminum vitamin. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.